Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Handayani, peserta bakal calon kepala sekolah dari Kabupaten Pulang Pisau. Di sini saya akan menganalisis kasus 4 dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Adapun kasusnya adalah di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa berpikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal terlihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujurannya adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat yang sering membantunya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, kemungkinan besar hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan baik lagi padanya. Nah, langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Yaitu nilai-nilai yang bertentangan adalah nilai kebenaran dan nilai kesetiaan. Nilai kebenaran yaitu kewajiban moral untuk jujur, menegakkan apa yang benar dan memastikan dompet kembali ke pemilik yang sah. Kemudian nilai kesetiaan, kewajiban emosional untuk menjaga hubungan persahabatan yang erat dengan Rara. Langkah 2, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Yang terlibat ada 4 orang, yaitu Tari, Rara, Nina, dan Bu Sri. Tari, siswa yang mengetahui fakta kecurangan dan menghadapi dilema. Rara, siswa yang mengambil dompet dan menyimpannya. Nina, pemilik dompet yang kehilangan dompetnya. Bu Sri, guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan. Langkah 3, fakta yang relevan dengan situasi pada kasus 4. Yang pertama adalah dompet tersebut milik Nina. Rara mengambil dompet yang berisi uang di bawah kursi dan menyimpannya di tas. Tari melihat dengan jelas tindakan yang dilakukan oleh Rara. Dan kemudian Tari dan Rara adalah sahabat karib. Dan melaporkan Rara beresiko merusak persahabatan mereka. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan. Pengujian yang paling relevan adalah uji legal, uji regulasi, uji intuisi, dan uji panutan. Uji legal dan regulasi itu mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyimpannya adalah perbuatan salah dan melanggar aturan atau biasa kita sebut dengan pencurian. Kemudian uji intuisi, mengambil barang yang bukan milik sendiri itu adalah salah menurut secara naluriah. Dan uji panutan, jika ada guru atau teman-teman Tari yang melihatnya, mereka pasti akan mengatakan bahwa Tari wajib melaporkan apa yang dia lihat. Kesimpulan dari pengujian adalah tindakan Rara adalah jelas salah secara moral dan regulasi. Oleh karena itu, dilema Tari menjadi kasus dilema moral, benar lawan benar, yaitu integritas lawan loyalitas. Bukan kasus benar lawan salah, karena jelas tindakan si Rara itu adalah salah. Kemudian langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana yang bisa dilakukan, yaitu kebenaran lawan kesetiaan, di mana Tari harus berpegang teguh pada fakta bahwa dompet itu adalah milik Nina dan harus dikembalikan. Dan untuk kesetiaan nih, Tari merasa berkewajiban untuk melindungi sahabatnya, yaitu Rara. Dan langkah keenam, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Prinsipnya yaitu prinsip berpikir berbasis peraturan. Prinsip ini menyatakan bahwa tindakan harus didasarkan pada aturan atau nilai universal yang paling tinggi. Dalam kasus ini, kejujuran dan keadilan adalah nilai universal yang harus dipertahankan di atas kepentingan relasi pribadi. Sebagai warga sekolah, Tari berkewajiban memiliki moral yang lebih tinggi untuk menjunjung tinggi kejujuran dan membantu mengembalikan hak orang lain.
Melindungi perbuatan salah sama artinya dengan dia ikut melanggar prinsip kebenaran. Langkah 7, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijak yang bisa dilakukan? Ya, tentu saja ada, yaitu opsi intervensi yang pribadi yang restoratif sebelum melibatkan otoritas. Pendekatan privat dan persuasif, yaitu Tari berbicara secara privat dan empatik kepada Rara, menyatakan bahwa ia melihat semuanya dan mengingatkan Rara bahwa dompet itu milik Nina dan Bu Sri itu sudah mengumumkan kehilangannya. Kemudian Tari juga menyarankan kepada Rara untuk mengembalikan dompet secara anonim ke Bu Sri atau pura-pura menemukan dompet tersebut di tempat lain. Ini memungkinkan Nina mendapatkan dompetnya kembali, yaitu nilai keadilan ditegakkan. Kemudian Rara juga terhindar dari konsekuensi langsung dan peluang persahabatan itu bisa diselamatkan. Langkah ke-8, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Keputusan akhir yang saya ambil adalah melaksanakan opsi kreatif. Langkah 7 yaitu memberi Rara waktu dan kesempatan. Tari harus segera berbicara dengan Rara secara pribadi dan tegas. Aku tahu, seperti ini ya contohnya. Aku tahu kamu ambil dompet Nina. Dompet itu harus dikembalikan sekarang juga. Kembalikan ke Bu Sri atau taruh di meja Bu Sri sebelum jam pulang. Jika kamu tidak melakukannya, aku terpaksa melaporkannya. Namun, jika Rara menolak, Tari wajib melaporkannya ke Ibu Sri. Ini adalah penegakan integritas yang tidak bisa dikompromikan. Langkah ke-9, pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari. Pelajaran yang didapatkan adalah integritas melebihi loyalitas pribadi, di mana dalam konflik etika, nilai-nilai kebajikan universal seperti integritas dan keadilan selalu harus diutamakan di atas kesetiaan emosional atau kenyamanan pribadi. Memberi kesempatan kepada pelaku itu dengan pendekatan restoratif, memberi kesempatan kepada pelaku atau Rara untuk memperbaiki kesalahannya sendiri sebelum melibatkan otoritas adalah cara yang adil dan bijak, sesuai dengan prinsip menghargai martabat manusia. Perbaikan pengambilan keputusan di kemudian hari, saya akan mencari solusi yang meminimalkan kerusakan hubungan namun tidak mengorbankan nilai moral. Saya akan selalu mendahulukan dialog pribadi yang jujur sebelum mengambil tindakan formal. Demikian analisis dari saya untuk kasus 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.